Shalom. Matius 20 ayat 1 sampai yang ke-16 kita baca dulu. Matius 20 ayat 1 sampai ke yang 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dilihatnya lagi ada orang yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah, jualah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 ia keluar pula dan melakukan yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu nganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada yang mengupah kami." Katanya pada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 dan menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapatkan lebih banyak. Tetapi mereka pun juga menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut pada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir dan hanya bekerja 1 jam dan hanya menyamakan, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat menanggung panas terik matahari." Tapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan pada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Nah, orang Kristen menganggap bahwa melayani Tuhan adalah tugas dari pendeta atau orang yang bekerja di gereja aja. Pelayan Tuhan sering disebut dengan hamba Tuhan. Oleh sebab itu banyak orang Kristen yang tidak berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan karena menganggap bahwa dia bukan hamba Tuhan. Padahal Tuhan pasti memberikan talenta kepada semua orang dan menebusnya hingga semua orang itu menjadi hamba Tuhan. Nah, kali ini kita belajar dampak dari orang yang melayani Tuhan dan orang yang tidak melayani Tuhan. Di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 yang kita baca tadi, dikatakan ada 5 waktu orang dipanggil yang bekerja di kebun anggur. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang tuan yang pagi-pagi mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia menemukan pekerja-pekerja, mereka sepakat dengan upah 1 dinar sehari. Pukul 9 pagi sang tuan menemukan orang-orang yang menganggur yang lain. Lalu sang tuan menyuruh mereka bekerja di kebun anggurnya dengan upah yang sang tuan anggap pantas. Kira-kira pukul 12 dan 3 petang dan juga 5 petang, ia keluar pula dan melakukan yang sama seperti tadi. Nah, waktu malam harinya ketika para pekerja hendak pulang, sang tuan membayar masing-masing dari mereka 1 dinar. Para pekerja yang datang lebih pagi bersungut-sungut karena tuannya, karena mereka mengira akan mendapat lebih banyak uang. Tetapi tuan tersebut menjawab bahwa ia bebas mempergunakan miliknya, termasuk menunjukkan kemurahan hatinya
untuk orang yang masuk terakhir dan mengingatkan mereka untuk tidak iri hati. Nah, apa sih maksudnya itu tadi, di cerita itu tadi? Tuhan di dalam cerita itu melambangkan Allah, dan hamba-hambanya adalah manusia yang berdosa seperti kita ya. Allah memanggil dan menyelamatkan manusia dari dosa, atau yang konteksnya di situ adalah kepengangguran, atas inisiatif Allah sendiri. Ia bahkan memberikan pekerjaan di dunia, yaitu kebun anggurnya, untuk mengusahakan dunia ini. Nah, pekerjaan dipanggil di pagi hari melambangkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sejak masih muda. Nah, semakin sore ini menunjukkan pada usia semakin semakin tua ketika percaya kepada Yesus. Nah, di akhir zaman nanti, atau maksudnya di sini di malam hari, Allah akan mengumpulkan orang percaya atau pekerja-pekerjanya dan membagikan upah mereka, yaitu keselamatan yang disimbolkan di sini itu sedinar uang. Upah tersebut tidak dibeda-bedakan dalam arti mereka yang percaya sejak lahir tidak mendapatkan upah yang lebih besar daripada mereka yang percaya menjelang ajal. Di sini Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya tidak iri hati, karena pengampunan dan keselamatan adalah karunia yang diberikan pada Allah. Dengan kata lain, merupakan hak prerogatif Allah, dan manusia tidak dapat mengharapkan lebih yang daripada yang Tuhan berikan kepada kita. Perumpamaan ini tidak berarti bahwa menjadi orang percaya sejak muda itu adalah kerugian. Enggak mungkin kayak gitu. Menjadi orang percaya pada Kristus tidak akan mengalami kerugian, walaupun selama hidupnya banyak gangguan-gangguan dari iblis ya. Nah, karena seperti pekerja yang tidak tahu kapan ia akan dipanggil, manusia juga tidak tahu kapan ia akan mati dan menghadapi penghakiman. Panggilan pada usia muda maupun pada usia lanjut, semuanya hasil karya Allah yang sama sekali tidak berhubungan dengan usaha manusia, maupun sebaliknya ketiadaan usaha manusia. Nah, apa aja kesimpulan dari perumpamaan yang tadi? Yang pertama yaitu ada dua sifat yang harus kita buang. Yaitu yang pertama itu jangan iri hati. Ya. Jangan iri hati dengan keselamatan dan berkat Tuhan yang berikan pada orang lain, seperti yang katakan di Matius 20 ayat 15b. Ataukah iri hatikah engkau karena aku murah hati? Yang kedua sifat yang harus dibuang itu apa? Janganlah membandingkan diri kita dengan orang lain, yang ada di Matius 20 ayat 10-11. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Karena mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Ya. Nah, jangan berpikir dengan cara dunia. Kalau kita kerjanya lebih lama, bakalan dapat fasilitas lebih. Ya. Terkadang kalau kita kayak di kantor-kantor ya, kalau apalagi yang sekarang nih jadi budak korporat ya, pasti kan kalau kerjanya lebih lama kan pasti gajinya lebih tinggi daripada yang kerjanya itu sebentar aja gitu loh ya. Yang baru masuk, biasanya yang baru masuk itu di bawah
UMR biasanya udah lama gitu, yang sampai punya jabatan itu biasanya di atas kan ya. Maka itu kalau di Tuhan itu semuanya sama, nggak ada kata yang kalau kerja lebih lama, semua upahnya sama. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena apa? Karena Allah memiliki sifat berdaulat atas manusia, murah hati dan penuh belas kasih. Seperti yang dikatakan di ayat 15 itu, tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, kalau mengenai keselamatan, kita baca di Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota-kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus pada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakan kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Dan apabila di sanalah akan mendapatkan ratap dan retak gigi apabila kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu dicampakkan keluar, dan orang yang akan datang dari timur, barat, utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Sungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Nah, di sini bukan hanya kita untuk matikan keinginan daging dengan sangkal diri dan pikul salib, seperti yang katakan di Matius 16 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus kata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus nyakal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, engkau akan memperolehnya. Nah, selain kita itu matikan keinginan daging yang tadi disebut sangkal diri dan pikul salib, tapi kita juga harus berjuang masuk dalam kerajaan surga. Kita baca di Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha masuk tetapi tidak akan dapat. Ini maksudnya apa? Mengembangkan talenta dan juga dikenal oleh Tuhan Yesus. Kita baca di ayat yang 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakan pintu kami. Dan ia akan menjawab dan kata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Bandingkan dengan kisah Sakeus yang ada di Lukas 19 ayat 1 sampai 20. Kita baca aja ya, walaupun ini sudah dibahas secara detail di devotion beberapa bulan lalu.
Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat seorang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segera turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu." Lalu Sakius turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus padanya, "Hari ini telah jadi keselamatan di rumah ini, karena anak ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk menyelamatkan dan mencari yang hilang." Sakius meskipun dihujat sama orang karena banyak meras, tapi itu Tuhan itu mengenalinya gitu loh ya, daripada orang yang tadi dibaca di Lukas 13 ayat 25 tadi itu ya. Nah, waktu yang ada kita pergunakan untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Setiap orang pasti diberi talenta, ada yang diberi 5, 2, dan 1. Ya, seperti yang katakan di Matius 25 ayat 14 dan 30. Nah, yang Tuhan mau supaya kita mengembangkan talenta itu guna hormat kemuliaannya, bukan untuk kemasyhuran nama kita. Kita baca di Matius 25 ayat 14 sampai 30. "Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang mengambil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera ia pergilah. Hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan kepada mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku ini kau berikan pada orang yang jalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah pada orang yang punya 10 talenta itu, karena siapa orang yang punya kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga daripadanya akan diambil daripadanya. Sampaikanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sana terdapat kegelapan dan katap gigi. Nah, ini apa sih yang dimaksudkan ini? Yang Tuhan mau supaya kita mau mengembangkan talenta kita, hormat kuliah namanya, bukan untuk memajukan nama kita ya. Nah, terus apa yang diterima orang yang lipat gandakan talenta? Yang dikasih 5 dan 2 talenta itu terbaca di Matius 25 ayat 21 dan 23. Itu ayatnya sama bunyinya, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara besar, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, ini adalah upah mengikut Yesus. Apa upahnya? Kita baca di Matius 19 ayat 27 sampai 30. Lalu Yesus menjawab dan berkata kepada Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta Israel untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan siapa orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan jadi yang terakhir, dan terakhir akan menjadi orang yang terdahulu. Nah, ini tuh maksudnya apa? Kita tuh diberkati dan diberikan hidup yang kekal, diberkati kita berada di bumi dan memperoleh hidup yang kekal pada saat kita sudah di surga ya. Nah, kalau yang kebalikannya, apa yang diterima orang yang 1 talenta? Yaitu ada di Matius 25 ayat 30. Dan campaklah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat kata dan getah gigi. Orang yang tidak dikenal Tuhan adalah orang yang berbuat jahat. Kita baca lagi di Lukas 13 tadi itu ya. Lukas 13 ayat 27 sampai 30. Tapi akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Hanyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat katap dan getah gigi apabila kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah. Tapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan sungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Jadi itu kita tuh ya, selain kita tuh waktu selamat kita harus percaya, kita juga harus melakukan bagian kita apa aja. Kita harus membuang sifat manusia yang seperti iri hati dan membandingkan dengan orang lain. Kenapa harus kita buang? Karena Tuhan itu punya sifat berdaulat, murah hati dan penuh belas kasih ya. See you and God bless you.